Shalom semuanya, hari ini saya ingin membagikan renungan yang akan saya bawakan hari ini. Dan untuk itu, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur pada hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang nanti dibagikan itu bisa menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Ya, segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya, amin. Ya, shalom semuanya. Sebelumnya saya ingin membagikan apa yang sudah saya dapatkan dengan tema yaitu manusia yang selalu memuji dan menyembah. Saya ingin mengambil itu dari Mazmur 145 ayat yang kedua. Sekali lagi Mazmur 145 ayat kedua, yang di situ dikatakan, "Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya." Jadi ayat yang saya ambil ini adalah puji-pujian dari tokoh Alkitab yang sering sekali disebutkan atau kita kenal. Dan ini adalah merupakan salah satu tokoh besar dalam cerita Alkitab kita, yakni adalah Daud. Nah, ketika kita mendengar kata Daud, kita pasti akan bisa langsung gitu, kita membayangkan atau teringat bagaimana pribadi atau karakteristik dari seorang yang Daud. Kita ingat dia adalah seorang anak yang bungsu, anak yang paling muda, kemudian dia diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel. Kemudian dia adalah seorang gembala kambing domba, dia adalah seorang penyair, yaitu melalui mazmur-mazmurnya. Juga kita tahu dia adalah seorang pembunuh raksasa, yakni Goliat. Dan juga seorang raja Israel. Kemudian yang terakhir kita tahu dia adalah garis keturunan nenek moyang dari Yesus juga. Mungkin itu hal-hal yang bisa kita ingat dari namanya seorang Daud. Nah, hal-hal yang bisa dibilang bagus atau baik dari seorang Daud, namun di satu sisi juga Daud memiliki hal-hal yang nggak baik dalam hidupnya. Itu apa saja? Saya bilang itu ada Daud adalah juga seorang pengkhianat, dia juga seorang pendusta, dia juga seorang pezina, dia juga merupakan seorang pembunuh, termasuk juga dia adalah seorang yang pelarian. Nah, namun di dalam kondisi yang tidak baik inilah Daud bisa belajar bagaimana ketika ia sadar dalam ketidakmampuannya menghadapi masalah dan bahkan ia melakukan namanya dosa, Daud bisa cepat segera sadar dan berbalik kepada Allah. Daud cepat sadar atas akan perbuatan dosa-dosanya, dan oleh karena itulah sikap inilah makanya Daud berkenan di hati Allah. Dan dari masalah-masalah yang dia alami sepanjang masa hidupnya, Daud bisa merasakan bagaimana kasih Allah terhadap dirinya di tengah kesedihan, kesesakan, ketidakmampuannya, keterpurukannya, kejatuhannya, sehingga ia bisa mampu mengungkapkan ekspresinya kepada Allah melalui ungkapan dan nyanyian dari mazmur-mazmur sekarang ini yang bisa kita baca. Nah, di tengah-tengah permasalahan itu, Daud mengungkapkan perasaannya kepada Allah melalui pujian atau memuji Allah dan juga penyembahannya kepada Allah itu secara totalitas. Seperti yang tadi saya bacakan, yaitu di Mazmur 145 ayat 2, dia berkata, "Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya." Jadi hari ini mungkin kita akan belajar apa sih yang menjadi rahasia atau dasar alasan kuat mengapa Daud begitu sayang, begitu kuat hendak ingin selalu memuji dan memuliakan Allah. Dan pelajaran apa yang bisa kita dapati sebagai dasar atau alasan, landasan mengapa Daud sampai-sampai ia begitu ingin memuji dan menyembah Allah begitu kuatnya dalam tulisan mazmur-mazmurnya. Di sini saya ingin menemukan 5 alasan dasar kuat di mana kita bisa belajar dari yang namanya Daud, bagaimana ia bisa menjadi seorang manusia yang selalu memiliki keinginan untuk selalu memuji dan menyembah Allah. Yang pertama, alasan pertama, yaitu adalah karena Daud sadar bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Itu ada di dalam Mazmur 145 ayat ke-8. Saya ulangi, bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Di terjemahan yang lain di ayat itu berbunyi, Tuhan itu murah hati dan belas kasih,
lambat untuk marah, dan besar kebaikannya. Jadi di posisi ini Daud begitu sadar bagaimana Allah itu memiliki sifat yang namanya pengasih atau murah hati. Allah memiliki yang namanya penyayang, penuh belas kasih, dan juga panjang sabar, artinya lambat untuk marah, dan besar kasih setianya, itu kebaikannya kepada kita semua atau kepada manusia. Kita bisa melihat bagaimana Daud mengerti sekali Allah begitu sayang kepada dirinya dan juga kepada umatnya bangsa Israel ketika Daud memimpin sebagai raja. Di dalam Keluaran 34 ayat 6 pernah berkata, "Berjalanlah, Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya." Di Keluaran ini di mana kisah bangsa Israel yang sudah dibebaskan dari perbudakan bangsa Mesir, lalu bangsa Israel ini dibawa keluar oleh Tuhan melalui Musa. Dan kalau kita sudah baca kisah-kisah yang terjadi selama proses keluaran atau namanya proses Exodus itu, bangsa Israel banyak sekali bersikap namanya tegar tengkuk. Sikap mereka tegar tengkuk, menggerutu, atau bisa dibilang tidak menghargai, bahkan tidak bersyukur bahwa mereka sudah dibebaskan yang dari namanya perbudakan ini. Apalagi bisa dibilang, bangsa Israel ini mereka berani menentang atau bahkan melawan Musa yang pada saat itu sebagai wali atau perwakilan dari Allah sebagai penyambung lidah dari Tuhan. Jadi secara nggak langsung ini bangsa Israel tidak menghargai atau menghina Allah yang sudah membebaskan mereka. Seperti peristiwa ini, ketika bangsa Israel dikejar tentara Mesir, namun mereka mengadu kepada Musa bahwa mereka dibawa keluar hanya untuk dibunuh sebelum Laut Teberau terbelah. Kemudian ada peristiwa yang lain, bangsa Israel ketika mereka sampai di Mara, mereka kehausan dan menjumpai air yang pahit. Nah di sana bangsa Israel kembali bersungut-sungut kepada Musa. Kemudian yang lain lagi juga peristiwa bangsa Israel di mana mereka benar-benar tidak menghargai Tuhan, yaitu membuat patung anak lembu emas dan mereka menyembah patung tersebut sebagai dewa atau Allah. Nah inilah adalah sikap-sikap yang tidak menghargai atau menghina Allah yang sudah membebaskan mereka. Namun melalui Musa, ya bangsa ini bisa terselamatkan, ya karena Musa bernegosiasi ketika Tuhan hendak membinasakan seluruh bangsa Israel dan Tuhan ingin hanya menjadikan Musa sendiri saja yang nantinya jadi bangsa yang besar. Nah kalau kita lihat bagaimana Allah sudah ingin menurunkan hukuman kepada bangsa Israel. Namun karena panjang sabarnya kepada Musa dan bangsa Israel, kita bisa lihat bagaimana Allah masih memberikan belas kasihannya kepada bangsa Israel. Nah buktinya adalah apa? Buktinya adalah bangsa Israel kalau kita baca masih ada dan bertahan sampai pada masa zaman Daud. Dan sebelum itu kita ingat bagaimana bangsa Israel sendiri juga menghendaki namanya seorang pemimpin, menghendaki seorang raja seperti bangsa-bangsa lainnya. Dan tetap di situ Allah tetap memenuhi permintaan mereka. Di situ kita bisa lihat kembali begitu besar kasih Allah atas bangsa pilihannya. Makanya Daud begitu menyadari bagaimana perlakuan Allah atas dirinya, atas bangsanya, atas bangsa Israel, atas manusia ciptaannya, dan harusnya sekarang kita juga memiliki kesadaran bahwa Allah itu maha besar kasih sayangnya kepada kita semua yang sekarang ini hidup juga di zaman modern sekarang ini. Kasihnya kepada manusia tetap sama dari dulu sampai sekarang, dan panjang sabarnya kepada manusia tetap berlaku sampai sekarang saat ini. Meskipun sekarang kita bukan bangsa pilihan seperti bangsa Israel, namun sekarang kita melalui kasih karunia Allah, melalui Yesus, kita diberikan kesempatan untuk bisa menikmati berkat dan kasih dari Allah. Tentunya adalah terutama keselamatan yang diberikan kepada bangsa Israel akan bisa kita dapatkan juga, asalkan kita juga setia dan hidup dalam ketaatan menjalankan namanya firman Tuhan. Itu adalah alasan pertama mengapa Daud ingin begitu memuji dan memuliakan Tuhan. Alasan kedua adalah karena Daud sadar bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Itu ada di Mazmur 145 ayat yang ke-9. Kemudian dalam Mazmur 105 itu juga dikatakan, sama itu juga merupakan Mazmur maut, ayat tersebut berbunyi, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Nah di sini ada yang menarik dari Mazmur 100 ini, di mana di dalam ayat yang ketiga, ayat di atasnya, Daud menuliskan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita,
umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Di sini saya ingin bilang bahwa kenapa Daud begitu penuh kesadaran dari dalam dirinya untuk selalu memuji dan menyembah kepada Allah, ya karena alasannya ada dalam Mazmur 100 ayat yang ketiga tadi. Apa yang dikatakan Daud dalam ayat ketiga ini, kita ini semua manusia dijadikan oleh Allah. Kita ini semua diciptakan oleh Allah. Jadi harusnya sebagai manusia, kita itu memiliki kesadaran atau sudah menjadi kewajaran, menjadi kewajiban bagi kita sebagai ciptaannya untuk berterima kasih, untuk memuji, untuk memuliakan Allah atas hidup yang sudah Dia berikan kepada kita semua. Saya mencontohkan begini, mungkin seorang ibu terkadang bisa merasa sakit hati, kecewa, remuk hatinya ketika dia sudah melahirkan seorang anak. Ibu itu membesarkan dengan kasih sayang, lalu ketika anak itu dewasa, ya anak itu sudah mandiri, di kemudian hari ia menelantarkan ibunya, tidak tahu berterima kasih kepada jerih payah perjuangan orang tuanya yang sudah membesarkan dia. Nah, kita sebagai seorang manusia aja mungkin berharap kepada anak kita suatu saat nanti ada namanya timbal balik atau balasankah, entah itu rasa perhatian dari anak kepada orang tua, kasih sayang anak kepada orang tua, atau setidaknya ungkapan terima kasih anak kepada orang tua itu ya, bisa melalui perbuatan dengan cara apa? Ya dengan cara ajak orang tua berbicara. Ada loh yang maksudnya kepahitan, gak mengajak bicara sama orang tua meskipun itu satu rumah. Atau kita setidaknya sebagai anak mengajak pergi makan bareng, atau anak yang sudah memiliki pekerjaan bisa membayarkan makanan orang tua kita sakit kita rawat dengan baik dan sebagainya. Jadi di sini saya mau katakan bahwa kita sebagai manusia saja masih merasakan perlu adanya namanya hubungan timbal balik dari seorang ibu dan anak. Nah, lalu bagaimana dengan Allah? Allah yang sudah menciptakan manusia, menciptakan kita, tapi kita tidak pernah mau berhubungan dengan namanya dengan Sang Pencipta kita. Kita tidak peduli dengan Allah Sang Pencipta kita. Kita hidup semau kita. Kita tidak menghargai hidup yang sudah diberikan oleh Allah buat kita. Entah itu kita melalui menghancurkan badan kita, entah itu dengan makanan, kita mengkonsumsi makanan yang berlebihan. Tubuh sudah Tuhan berikan dengan sehat, tapi kita merusaknya seperti contoh dengan obat-obat terlarang dan sebagainya. Makanya itu dikatakan bahwa Allah baik kepada semua orang. Karena apa? Karena semua orang manusia adalah ciptaannya. Allah tidak pernah pilih kasih terhadap semua manusia ciptaannya, itu entah dari ras, suku, agama. Di hadapan Allah itu kita semua sama. Sama-sama ciptaannya, sama-sama dijadikan oleh Allah. Makanya sudah sepatutnya kita juga memiliki kesadaran kuat untuk senantiasa memuji dan menyembah kepada Allah. Minimal dalam hati kita sekarang ini kita bisa berkata, oh iya Tuhan, makasih Engkau sudah menciptakan aku, sehingga saya bisa menikmati kehidupan yang Engkau sekarang beri ini. Memasuki tahun 2024, ayo saya mengajak Bapak Ibu yang menonton mulai sekarang lebih sering berkomunikasi dengan Allah, membangun hubungan dengan Allah Sang Pencipta kita dengan memuji dan menyembah Allah seperti yang Daud lakukan. Oleh sebab itu ini juga menjadi alasan Daud mengapa ia begitu kuat ingin memuji dan menyembah Allah, karena Daud sadar sepenuhnya bahwa ia adalah ciptaan daripada Allah, dan itu juga harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kemudian alasan yang ketiga itu adalah karena Daud sadar bahwa Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Itu ada di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-13b. Nah, sedangkan dalam versi terjemahan yang lain itu adalah berbunyi seperti begini. Kerajaanmu tidak akan pernah berhenti dan engkau akan memerintah selamanya. Tuhan dapat dipercayai dalam semua perkataannya. Ia setia dalam semua yang dilakukannya. Di sini dikatakan Daud sadar sepenuhnya bahwa Allah itu bersifat kekal dan akan selalu ada dan hadir di dalam setiap generasi-generasi manusia berikutnya. Kerajaannya tetap dan tidak akan pernah hilang dalam segala zaman. Allah akan tetap ada dan hadir di dalam setiap generasi umat manusia. Di sini saya mau katakan bahwa Daud sangat sekali yakin dan percaya bahwa hanya Allah lah yang satu-satunya dapat dipercaya, terutama firman atau perkataannya. Karena Allah adalah Allah yang setia atas apa yang diperbuatnya. Jadi apa yang dikatakan Allah atau dinubuatkan oleh Allah itu pasti akan terjadi. Dan Daud sendiri sudah merasakan bagaimana ketika Allah ketika berfirman, hal itu akan terjadi dan Allah setia akan ucapannya dan tidak pernah mengingkar janjinya.
Saya ibaratkan seperti contoh begini. Kerajaan di dunia ini kita tahu ada masanya, ada periodenya, ada masa pemerintahannya. Manusia ketika memerintah sekarang ini generasi ke generasi berikutnya. Jadi ada keterbatasan di dunia ini di mana manusia tidak bisa selamanya memerintah. Manusia memerintah suatu kalau kita belajar dari sejarah, manusia memerintah suatu ada yang namanya kerajaan. Ada masa-masa kerajaan, ada periode kerajaan, ada pemerintah, ada batasnya atau ada usianya. Seperti contoh sekarang ini kita di Indonesia ya, di mana sekarang masa jabatan rata-rata ada batasnya, seperti masa jabatan presiden atau masa jabatan pejabat 5 tahun, sedangkan jabatan presiden bisa sampai 2 periode 10 tahun. Nah setelah itu kita akan digantikan dengan pemimpin yang berikutnya. Dan para calon presiden ketika mereka sebelum menjabat, kita akan mengadakan pemilu. Dan sebelum masa pemilu itu kita diberikan kesempatan untuk bisa melihat bagaimana karakteristik pemimpin yang akan kita pilih berikutnya sebelum hari pemilihan. Dan ketika dalam masa berkampanye, nanti kita akan melihat masing-masing calon akan menampilkan program-programnya masing-masing, menawarkan atau menjanjikan kepada seluruh masyarakat nantinya setelah mereka terpilih sebagai pemimpin. Namun pada kenyataannya tidak semua apa yang dikatakan itu atau dijanjikan selama masa kampanye itu pasti akan terjadi atau terwujud. Bahkan juga mungkin tidak terrealisasikan ketika mereka sudah memimpin. Bisa jadi apa yang dikatakan atau ditawarkan ketika mereka berkampanye itu bisa saja tidak terjadi ketika mereka sudah memimpin. Nah dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana terjadi ketidaksetiaan dalam perkataan mereka sendiri. Apa yang diucapkan sebelumnya ketika masa berkampanye, kemudian setelah mereka memimpin terjadi dan tidak terwujud, rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemimpin itu hilang. Respeknya hilang, hormatnya hilang, kekecewaannya, dan terutama pendukung-pendukung yang sudah mendukung calon pemimpin, tetapi ketika pemimpinnya tersebut nggak melaksanakan apa yang sudah dijanjikan sebelumnya kepada masyarakat banyak. Nah di sini makanya Daud sadar sekali hanya manusia yang memiliki kekurangan. Daud juga sadar termasuk dirinya sendiri. Jadi hanya satu-satunya Allah perkataannya yang dapat dipercayai. Dan juga Allah setia dengan apa yang dilakukannya termasuk pemerintahannya nanti yang kekal. Tidak seperti manusia ketika berjanji tetapi ketika memimpin tidak pernah terlaksana. Nah di sini di mana ada janji atau program yang Allah tawarkan adalah keselamatan bagi umat manusia yaitu melalui Kristus. Dan ini adalah program utama Allah bagi seluruh umat manusia dan tidak semua manusia mau atau percaya terhadap program yang sudah dirancangkan oleh Allah. Dan inilah yang menjadi alasan atau dasar kuat kenapa Daud ingin semakin memuji dan memuliakan Allah. Ya karena nantinya Allah yang akan memimpin kita dan kita akan masuk dalam kerajaan Allah yang kekal dan kita akan menerima namanya janji Allah jika kita percaya kepadanya dan setia dalam perkataannya. Jadi hari ini saya mengajak saudara menonton, ayo mari jangan ragukan Allah. Semakin percaya kepada Allah dan bahwa hanya Dia satu-satunya yang dapat dipercaya. Dan hanya Allah yang setia dalam perbuatannya seperti Daud ketika ia ingin memuji dan menyembah Tuhan. Daud menanamkan dalam dirinya bahwa hanya satu-satunya Allah yang hanya dapat dipercaya. Kemudian alasan keempat, di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-14 dikatakan, karena Daud sadar bahwa Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Kalau dalam terjemahan lain saya bacakan, Tuhan menyokong semua yang jatuh dan membangkitkan semua yang tertunduk. Atau Tuhan menolong orang yang dalam kesusahan, Ia menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengangkat orang-orang yang jatuh dan yang terbungkuk-bungkuk di bawah beban mereka. Atau Yahweh menopang mereka yang jatuh dan menegakkan kembali semua yang tertunduk. Jadi dari kelima terjemahan yang berbeda ini, kita bisa menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang penopang, Allah penyokong, penolong, pengangkat bagi orang-orang yang jatuh dalam kesusahan. Dan Allah juga sebagai penegak, pembangkit bagi orang-orang yang memiliki beban berat seperti orang yang terbungkuk-bungkuk membawa sebuah barang atau beban yang berat. Nah, Daud merasakan hal itu selama ia hidup. Dan Daud melalui itu bersama dengan Allah.
Ia tahu ketika ia dalam kesusahan, Allah yang menopang Daud supaya ia bisa bangkit kembali. Ketika Daud dalam kesusahan dan kesesakan, Allah lah yang menyokong dan sebagai penopang Daud agar ia tidak jatuh terlalu dalam. Daud juga pernah mengalami peristiwa di mana Saul ingin sekali bernafsu untuk membunuh Daud hanya karena nyanyian perkataan rakyatnya, yaitu Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, kecemburuan Saul ini yang begitu kuat terhadap Daud, ini yang melahirkan rasa iri dan benci yang begitu kuat sehingga Allah tidak berkenan lagi di hadapan sehingga Saul tidak berkenan lagi di hadapan Allah, dan nantinya Daud yang nantinya akan dipilih sebagai Allah untuk menjadi raja berikutnya. Nah, di sini bisa dikatakan Daud begitu merasakan kepedihan dan kesesakan, bagaimana ia merasa ia sendiri akan dibunuh oleh saudara bangsanya sendiri, bahkan oleh rajanya sendiri. Padahal Daud sendiri sudah banyak berjasa bagi kerajaan Israel, bagi kerajaan Saul. Kesesakan inilah yang dirasakan oleh Daud, di mana di situ Allah hadir untuk membangkitkan dan menyokong Daud untuk tetap menjalani hidup meskipun dalam keterpurukan sekalipun. Nah, di sini ada saatnya di mana kita juga mengalami hal yang sama seperti Daud. Dalam menjalani sekarang hidup ini, kita mungkin bisa dalam kehidupan kita bertemu dengan orang, entah kita dihianati oleh teman kita sendiri, bahkan kita mungkin oleh orang tua kita sendiri atau saudara kita sendiri. Namun disitulah kita bisa belajar dari Daud, di mana masih ada harapan, dan harapan itu ada di dalam Allah. Dan Allah yang akan menyokong, Allah yang menolong, Allah yang menopang hidup kita ketika kita berada dalam kesesakan atau sedang mengalami yang namanya permasalahan yang berat. Jadi jangan pernah melupakan Allah dalam setiap kehidupan berat yang kita alami sekarang ini. Terutama dalam memasuki tahun 2024 yang sebentar lagi, kita harus menjadi seperti Daud yang senantiasa memuji Allah dan belajar untuk menyembah Allah dalam situasi apapun. Terutama dalam permasalahan, kesesakan, dan juga masalah-masalah yang berat. Justru disitulah dalam kesesakan dan permasalahan yang berat, Tuhan Allah akan hadir untuk menopang dan membangkitkan semangat dan jiwa kita dalam menjalani kehidupan yang berat. Jadi saudara, mulai hari ini, ayo pujilah Tuhan Allah ketika engkau sedang mengalami permasalahan yang berat. Kita harus belajar, karena disitulah Allah akan hadir untuk memberikan jalan keluar bagi saudara seperti yang Daud alami selama masa hidupnya. Kemudian yang terakhir, alasan kelima, itu adalah karena Daud sadar di dalam ayat 17-18, Mazmur 145 ayat 17-18, di situ dikatakan karena Daud sadar bahwa Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya, dan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dalam kesetiaan. Sini saya ingin membagikan beberapa terjemahan yang lain, yaitu Tuhan itu dekat kepada semua yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kemudian lain, ia dekat pada orang yang berseru kepadanya dan memohon kepadanya dengan tulus hati. Kemudian yang lain, Yahweh dekat dengan semua orang yang berseru kepadanya, dengan semua orang yang memanggil dia dalam kebenaran. Nah, di sini kita bisa lihat kedekatan Daud dengan Allah. Kita bisa lihat baca dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25. Di mana dalam ayat 19 di situ dikatakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus melawan orang Filistin itu, atau kau serahkanlah mereka ke dalam tanganku? Kemudian di situ Tuhan membalas dengan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Di sini kita bisa melihat bagaimana kedekatan Daud dengan Allah. Ketika Daud bertanya kepada Allah mengenai keputusan sebelum berperang melawan orang Filistin, Daud sama sekali tidak melupakan Allah. Ia lebih dulu bertanya dan mengandalkan Allah sebelum memulai melakukan peperangan. Nah, kalau kita bandingkan dengan Saul, ketika Saul sedang melakukan peperangan dengan bangsa Filistin, di mana ketidaktaatan Saul itu untuk memulai duluan sebelum peperangan, yakni dengan membakar persembahan korban, dan Saul tidak menunggu Nabi Samuel sampai datang dan dia melakukannya atas dirinya sendiri, atas kehendak dirinya sendiri. Dan pada saat itu juga apa yang terjadi? Tongkat kerajaan berpindah ke orang lain karena ketidaktaatan Saul kepada Tuhan. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana dua perbedaan, di mana Daud meskipun ia sudah sebagai raja,
mempunyai posisi, berkuasa, mempunyai kekuasaan untuk bertindak sendiri. Namun ia menyadari akan posisinya bahwa ia bisa menjadi raja pun itu karena Allah yang telah membesarkan Daud, Allah yang telah meninggikan Daud. Dan Daud tetap memilih untuk tetap mengandalkan dan bertanya kepada Tuhan sebelum ia memulai suatu keputusan. Nah, kalau kita bandingkan dengan Saul, Saul mungkin sadar akan posisinya, tetapi pada saat itu ia tidak memiliki kesadaran sepenuhnya bahwa ia bisa menjadi raja itu karena Allah yang telah memilih dan mengurapi Saul. Seharusnya Saul lebih menyadari posisinya bahwa ia sebagai raja itu karena pertolongan daripada Allah. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Daud, kalau kita lihat, dia adalah seorang yang tulus hati. Dan dalam masa hidupnya, ada juga masa-masa hidup dalam Daud hidup masa dalam kebenaran dan setia terhadap Allah. Nah, ketika Daud berseru dan meminta pertolongan kepada Allah, Allah memberikan jalan keluar. Sehingga Daud mampu melewati permasalahan selama dalam hidupnya. Nah, meskipun dalam masa hidupnya Daud beberapa kali juga hidupnya tidak berkenan di mata Allah, namun ia juga menyadari akan keberdosaannya. Dan Daud juga mau menanggung akibat konsekuensi dari apa yang diperbuatnya. Dan hal inilah Allah menganggap Daud itu berkenan sampai akhir hidupnya. Dan sekarang saudara, dan jika saudara saya ini sekarang hidup dalam kebenaran, maka ketika kita berseru, ketika kita meminta pertolongan, ketika kita meminta mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka Allah pasti akan dekat dengan orang yang setia kepadanya. Nah, inilah yang menjadi alasan kelima kuat mengapa Daud itu sangat ingin sering memuji Allah dan menyembahnya, karena Tuhan dekat dengan orang yang setia kepadanya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, inilah yang bisa saya bagikan, inilah 5 dasar atau 5 alasan kuat di mana kita bisa mengetahui bahwa Daud itu memiliki penuh dengan kesabaran untuk selalu ingin setiap hari memuji dan menyembah Allah dengan hati yang tulus. Daud begitu ingin sekali mengagungkan Tuhan. Daud ingin sekali memuliakan Tuhan. Daud ingin sekali menceritakan bagaimana kebesaran Allah atas bangsa Israel, atas hidupnya. Dan itu ia tuangkan dalam tulisan-tulisan Mazmur yang kita bisa baca, yang bisa kita akses hari ini melalui Alkitab. Dan ini juga menjadi renungan untuk kita sekarang semua ini. Apakah kita semua, yaitu saudara dan saya, hari-hari ini ketika kita dalam memuji atau menyembah Allah, kita juga memiliki dasar yang sama seperti yang Daud pahami. Apakah kita memuji Tuhan dengan hati yang tulus dan menyembah Allah dengan sikap yang benar dan tetap hidup setia di dalam Allah? Nah, itu yang menjadi pertanyaan buat kita untuk direnungkan semua pada hari ini. Dan apa yang telah kita pelajari dari Daud, yaitu 5 dasar yang sudah saya jelaskan tadi, biarlah ini juga menjadi motivasi untuk kita. Sebagai dasar kita yang sekarang-sekarang untuk lebih lagi kita sadar untuk memiliki kesadaran atau pemikiran yang sama seperti Daud. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita berpedoman pada 5 dasar seperti yang Daud pahami. Yaitu yang pertama adalah ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita ingat bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Yang kedua, Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat-Nya terhadap segala yang dijadikannya. Yang ketiga, Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kemudian yang keempat, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Dan yang terakhir adalah Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya, dan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi marilah sekarang kita ini menjadi manusia yang seperti Daud, manusia yang sering senantiasa memuji dan menyembah Tuhan di hari-hari ini, terutama memasuki di tahun 2024. Kita tidak tahu masa depan kita seperti apa, kita tidak bisa melihat tahun 2024 itu seperti apa, kita tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap di dunia ini dan masa yang akan datang. Oleh sebab itu, mari sekarang ini kita hanya bisa mengandalkan Tuhan seperti Daud. Dia menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan tetap senantiasa berusaha menjalankan dan melakukan perintah atau firman Tuhan. Jadi saya mengajak saudara, ayo hari-hari ini marilah jadi manusia yang lebih sering memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita tahu, kita sadar bahwa kita ini berasal daripada Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati, kita tutup dalam doa.
Makasih Tuhan, mengucap syukur pada hari ini. Apa yang sudah dibagikan kiranya itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebelum menutupi acara ini, kami ingin berdoa Tuhan seperti doa yang sudah Kau ajarkan kepada kami semua ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, hidup di bumi seperti di surga. Berikanlah kami kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Tuhan acara ini, program ini, biarlah program ini senantiasa bisa memberkati orang banyak, dan terutama adalah marilah kita semua menjadi manusia-manusia yang memiliki kesadaran untuk memuji dan menyembah Tuhan, terutama menghadapi tahun-tahun yang akan depan, menghadapi tahun 2024, di mana kita tidak tahu masa depan seperti apa, tetapi kita tahu bahwa ada Allah yang senantiasa menopang, Allah senantiasa menolong, menyokong, membangkitkan kita ketika kita menghadapi masalah. Itulah yang seperti Daud pahami, dan kita harus sekarang ini memiliki paham dasar seperti Daud, di mana kita hari-hari ke depan kita lebih lagi untuk berani, untuk membiasakan memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Berkati penonton yang sudah menonton video ini, Kau berkati satu persatu Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah mereka senantiasa selalu ingat dan tidak lupa akan Tuhan dimanapun mereka berada. Dan biarlah mereka juga selalu diingatkan bahwa mereka hari ini, kami semua bisa hidup pada hari ini karena semua kami diciptakan oleh Allah. Oleh sebab itu kami seharusnya memiliki kesadaran, kami seharusnya memiliki sikap untuk berterima kasih kepada pencipta kami, yaitu kepada Allah yang sudah menciptakan kami dan memberikan hidup ini. Makasih semuanya Tuhan, terima kasih atas segalanya, terima kasih atas hidup yang Kau beri. Biarlah segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin.